pada saat namanya dipanggil dan dia harus menebus obat, ternyata uang si bapak ini untuk menebus obat itu juga kurang 10.000. Jadi kondisinya adalah si bapak ini juga bukan orang yang kelebihan uang juga, bukan kondisi yang sangat kaya raya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman baru nyampe di channel saya, silahkan di subscribe, ditonton video yang lainnya tentang kisah nyata keajaiban sedekah, kisah-kisah inspiratif, kisah nyata yang berhubungan dengan sedekah. Banyak sekali pengalaman kisah-kisah nyata bagaimana orang melakukan sedekah terus-menerus, sedekah ekstrim, akhirnya hajat-hajat mereka terkabul. Banyak doa-doanya akhirnya dijabah. Termasuk kisah yang akan saya bagikan kali ini, bagaimana seseorang yang dilapangkan rezekinya setelah dia bersedekah dalam keadaan yang sangat sempit sekali. Dan ini bukan sangat sempit sekali loh teman-teman, sangat sempit-sempit. Bagaimana? Kenapa sempit-sempit? Karena seorang orang ini menyedekahkan uang yang harusnya dia berobat untuk beli obat untuk dirinya, tapi dia menyedekahkan untuk orang lain. Gimana kisahnya? Maka tonton video ini sampai habis. Dan seperti biasa, kisah yang akan saya ceritakan dalam video kali ini bersumber dari sebuah buku yang berjudul Dikejar Rezeki dari Sedekah, karya Farur Muiz. Jadi begini ceritanya. Ada seorang bapak, seorang mas-mas, dia pada saat itu mungkin sedang melakukan medical check up rutin atau gimana lah, tapi ini berada di apotek Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung itu ya. Dan si bapak ini menggunakan kursi roda. Jadi kalau kita belanja obat di apotek itu, apalagi di rumah sakit yang besar, pasti ada kursi antrian, banyak yang ngantri gitu ya, termasuk yang dialami oleh si bapak ini. Jadi pada hari itu bapak itu menggunakan kursi roda dan dia menebus obat untuk dirinya, dan dia mengantri gitu. Setelah mendaftar, duduklah dia di barisan kursi pengantri gitu. Mungkin entah apa yang menyebabkan si bapak ini menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, entah dorongan dari mana gitu. Pada saat dia menggerakkan kepalanya di salah satu sisi, dia melihatlah seorang ibu-ibu sedang menangis, dan ibu-ibu itu mengusap-usap kepala anaknya yang masih kecil yang ada di sampingnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan lah ya, seorang ibu-ibu menangis mengusap kepala anaknya. Jadi, kalau dalam pikiran kita, saya mungkin juga Anda, ini pasti berhubungan dengan penyakit anak tersebut, atau berhubungan dengan obat, mahalnya obat yang harus dibeli karena dia berada di depan apotek gitu kan. Nah, pokoknya banyak lah yang jelas itu hal-hal yang buruk lah gitu lah. Aku tidak bisa bayangin ya, karena punya pengalaman lah menebus obat gitu ya. Itu pengalaman yang sangat susah untuk dilupakan. Bagaimana dalam keadaan duka gitu, kita memikirkan penyakit dari saudara kita dan kita harus menebus obat, itu pasti banyak sekali kekhawatiran terjadi, termasuk yang dialami oleh si ibu ini. Jadi si bapak ini yang di atas kursi roda itu memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan oleh si ibu ini, dan ibu ini tidak berhenti-henti menangis sambil mengusap-usap kepala anaknya yang masih kecil tersebut. Ada rasa keingintahuan dari si bapak ini, rasa penasaran, rasa ikut prihatin, bersimpati. Makanya si bapak ini mendekatilah si ibu ini yang kebetulan kursi di sampingnya kosong, jadi dia agak leluasa gitu ya. Setelah sampai di tempat duduk tersebut dan memberi waktu berapa lama, si bapak ini bertanya kepada ibu itu. Pertanyaannya kurang lebih seperti inilah ya. Ibu, kenapa menangis? Ibu dari mana? Berceritalah si ibu ini. Kalau orang yang pernah berada di rumah sakit, orang yang pernah berada dalam kondisi si ibu ini ya, dia berada di depan apotek di rumah sakit, pasti pada saat orang bertanya itu ada semacam kelegaan gitu di hatinya, karena bisa berbagi beban hidupnya lah ya kepada orang lain gitu dengan bercerita, termasuk yang dialami oleh si ibu ini. Setelah si bapak ini bertanya, maka si ibu ini menjelaskan, saya harus menebus obat untuk anak saya yang jumlahnya adalah 70.000. Sementara uang saya hanyalah 30.000. Obat tersebut tidak boleh diberi separuh. Teman-teman bayangin dulu deh gimana perasaan ibu tersebut. Dan ibu itu berkata lagi, saya dari Tasikmalaya. Rumah
sakit Hasan Sadikin itu berada di Bandung. Si ibu ini berasal dari Tasikmalaya dan dia dari Tasikmalaya. Itu lumayan jauh teman-teman, lumayan jauh. Mungkin ada beberapa jam lah ya dari Tasikmalaya ke Bandung gitu. Mungkin dari Jakarta ke Bogor atau iya Jakarta Bogor lah ya, sekitar begitu lah ya. Artinya rumah sakit Hasan Sadikin Bandung ini juga tidak dekat dengan rumahnya gitu. Mungkin saja obat yang harus ditebus oleh si ibu ini, obatnya sulit, mungkin hanya ada di apotek Hasan Sadikin Bandung ini. Mungkin aja di Tasikmalaya dekat rumah si ibu ini tidak ada apotek, atau kalaupun ada apotek tidak menjual obat selengkap yang harus dibeli si ibu ini. Mungkin juga obatnya ini sangat prestisius sekali. Kenapa? Karena tidak boleh dibeli separuh, jadi harus dibeli full. Walaupun harga dari obat tersebut tidak terlalu mahal juga, mungkin untuk sebagian orang harga obat tersebut adalah 70.000, tapi untuk sebagian orang yang dalam keadaan si ibu ini yang terdesak dan kita tidak tahu ya apa penyakit yang menimpa anaknya tersebut dan kenapa dia harus jauh-jauh berobat gitu dari Tasikmalaya ke Bandung ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan sudah berapa lama juga si ibu ini berobat jalan nih untuk anaknya ini, udah berapa banyak juga uang yang dikeluarkannya. Mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kita tidak bisa melihat 70.000 dikit, enggak, 70.000 ini udah uang yang keberapa yang harus dikeluarkan untuk biaya anaknya ini. Jadi kita perlu melihat ke belakang gitu loh. Kalau 70.000 sebagian orang kecil nggak tahu juga nih si ibu ini di Tasikmalaya tersebut dia bekerja sebagai apa, dia mendapat penghasilan seberapa, dia punya suami nggak, atau punya anak lain yang nggak harus dibiayai gitu loh. Jadi banyak pemikiran-pemikiran, makanya pada saat dia tidak bisa membeli full obat anaknya dan hanya uang 30.000 juga, kita nggak tahu juga, mungkin itulah uang terakhir yang dimiliki 30.000. Mungkin aja si ibu ini tidak mempunyai ongkos lagi untuk pulang ke Tasik. Jadi kalau saya yang melihat gitu, saya pernah loh berada pada posisi ibu ini, bukan berada maksudnya dalam kekurangan uang, enggak, tapi pernah berada ngantri gitu untuk membeli obat buat mama saya di sebuah apotek di rumah sakit di Bandung. Dan itu walaupun saya tidak kekurangan uang juga, tapi pikiran saya sangat kacau balau sekali. Kenapa? Memikirkan penyakit mama saya, memikirkan obatnya, sampai kapan nih harus berobat nih, biayanya bagaimana gitu. Pokoknya banyak deh, kalau orang sakit berobat tuh banyak pemikiran. Walaupun sebagai orang mikir uangnya dikit lah 70.000, tapi panjang loh yang dipikirkan orang itu. Kita nggak tahu loh keadaan penyakit si ibu ini dan anaknya ini. Balik lagi ya. Terus si bapak ini yang menggunakan kursi roda ini tersentuh lah dengan kisah yang diceritakan oleh si ibu ini. Apalagi kalau kita melihat di seorang wanita gitu dengan anak kecil menangis, dia menceritakan kekurangan uang untuk berobat. Hati siapa gitu yang tidak tersentuh, termasuk si laki-laki ini, si bapak ini ya. Terus si bapak ini pada saat namanya dipanggil dan dia harus menebus obat, ternyata uang si bapak ini untuk menebus obat itu juga kurang 10.000. Jadi kondisinya adalah si bapak ini juga bukan orang yang kelebihan uang juga, bukan kondisi yang sangat kaya raya juga. Dia juga memiliki kekurangan uang untuk obat yang harus ditebusnya gitu 10.000. Walaupun kedengarannya 10.000 itu kecil, tapi nggak tahu nih kasus ini tahun berapa kejadian. Mungkin pada saat itu 10.000 itu besar gitu loh. Dan dia harus menebus obat juga 70.000 dan dia kurang 10.000. Terus si bapak ini bilang begini, nggak tahu ya dalam pemikiran si bapak ini apa, mungkin dia pikir kalau dia tidak menebus obat hari ini, mungkin penyakitnya nggak kambuh-kambuh banget lah, mungkin begitulah. Kalau dia melihat si ibu ini dengan anak itu, apalagi berasal dari Tasikmalaya, nah mungkin juga dia bolak-balik ke Bandung kan, ongkosnya berapa juga. Si bapak ini akhirnya melakukan tindakan ekstrim yang mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa? Dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit. Ini bukan hanya terjepit uang soal makan loh, ini dalam keadaan sulit bagaimana harus minum obat, harus membeli obat untuk dirinya sendiri. Berarti bapak ini dalam keadaan sakit kan, bukan keadaan sehat gitu loh. Tapi akhirnya si bapak ini merelakan uangnya tersebut diberikan kepada si ibu ini yang masih menangis seluruhnya, tanpa terus dia berpikir, ya Allah mudahkanlah urusan saya, bukan maksud saya menzalimin diri tidak membeli obat, toh saya beli obat uang saya juga kurang 10.000, sementara si ibu ini dari Tasikmalaya dan uangnya kurang banyak dan anaknya kayaknya lebih membutuhkan uang. Maka si bapak itu memberikanlah seluruh uangnya kepada si ibu ini, dan ibu ini
teman-teman bisa bayangkan, tentu saja dia sangat bahagia, dia mengucapkan banyak terima kasih kepada si bapak ini. Dan pada saat kita ini bisa ya sedikit atau sekali, 2 kali menolong orang yang benar-benar dalam keadaan susah, terus orang tersebut setelah menerima pertolongan dari kita, dia mengucapkan banyak terima kasih. Kita melihat wajahnya dari tadi menangis, sedih, menjadi cerah, bahagia, dan mengucapkan terima kasih. Dan itu hal-hal yang sangat tidak bisa dibayar oleh uang. Kebahagiaan tersebut melihat orang yang kita tolong bahagia, itu kebahagiaan yang kita dapat tidak bisa diukur dengan uang. Begitu teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mengalami kisah seperti ini, silahkan share di kolom komentar ya. Terus si ibu ini tentu saja dia memiliki etika. Dia bilang lagi pada si bapak ini, selain mengucapkan tentu saja terima kasih yang banyak ya, dia bertanya lagi, bapak tinggal di mana? Saya berjanji saya akan mengganti uang ini dan saya akan pergi ke rumah bapak untuk mengantarkannya. Saya akan membalas kebaikan bapak lah, mungkin dalam bentuk uang, bentuk apa, saya akan membalas kebaikan bapak dan saya akan mengantar langsung ke rumah bapak. Jadi tolong tuliskan alamat bapak di mana. Sebenarnya si bapak yang menolong si ibu itu tidak berharap juga si ibu itu bakal mengembalikan uang tersebut, karena dia sangat perhatian dengan kondisi si ibu itu. Kalau si ibu itu dari Tasikmalaya ke tempatnya ke Bandung, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, sedangkan untuk membayar obat untuk anaknya aja dia kekurangan uang gitu. Jadi si bapak ini dia sedekah ikhlas-ikhlas saja lah, tidak berharap juga bakal uangnya dikembalikan. Tapi si ibu ini karena dia sangat memohon kepada si bapak ini untuk meminta alamatnya, dan dia yakin pada suatu hari akan membalas kebaikannya. Jadi si bapak ini memberikanlah alamatnya dengan lengkap, dan dia tidak berpikiran juga bahwa si ibu ini dan keluarganya akan datang ke rumahnya. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? 2 bulan setelah kejadian tersebut, si ibu ini dengan anaknya, dengan suaminya datanglah ke rumah si bapak yang menolongnya ini. Benar-benar datang dari Tasikmalaya ke rumah si bapak ini. Tentu saja dia menggunakan nama itu cari sana sini lah ya. Dia akhirnya menemukan rumah si bapak ini, dan bapak ini sangat senang sekali. Akhirnya si keluarga ibu ini bisa bersilaturahim, dan lebih senang lagi anaknya udah kelihatan sehat gitu loh. Si ibu ini datang ke rumah si bapak ini, tentu saja bukan dengan tangan kosong ya. Ternyata si ibu ini di kampungnya di Tasikmalaya dia mempunyai kebun. Jadi pada saat dia datang ke rumah si bapak ini, dia membawa hasil kebunnya. Seperti apa? Seperti pisang, ubi, singkong, hasil kebun yang lain, dan tidak lupa 2 ekor ayam. Kalau dihitung-hitung nih, barang-barang yang dibawa oleh si ibu ini uangnya udah pasti lebih dari 70.000. Dan si bapak ini merasa sangat senang sekali. Bukan sangat senang karena si ibu ini akhirnya membawakan hasil ladangnya dan termasuk 2 ekor ayam tersebut, tidak. Tapi akhirnya si ibu ini bisa datang ke rumahnya untuk bersilaturahim, dan anaknya kelihatannya udah sehat. Jadi teman-teman jangan takut bersedekah. Kalau kita berbuat baik dalam keadaan terdesak maupun tidak terdesak, Allah itu maha melihat, maha mendengar, pasti bakalan dibalas. Yang penting kita berdoa dan kita bergantung kepada Allah. Si bapak ini dia sebenarnya butuh juga nih obat, tapi dia bukan butuh obat dalam keadaan di ruang ICU. Kalau dia tidak mengkonsumsi obat itu, akhirnya dia akan mati atau gimana gitu loh. Dan dia udah menilai gitu, dia akhirnya mendahulukan si ibu ini untuk bersedekah, untuk memberikan uangnya agar si ibu ini dan anaknya bisa membeli obat. Jadi kita bisa berpikir kepentingan seberapa penting sih kita bersedekah, kepada siapa kita bersedekah gitu loh. Kalau si bapak ini dia darurat banget, mungkin enggak juga ya, tapi karena dia berpikir nih penyakitnya mungkin tidak separah anaknya, akhirnya dia bersedekah. Tapi Allah itu maha melihat, maha mendengar, Allah itu tidak tidur. Jadi tidak ada sedikit kebaikan sebesar biji zarah atau biji bayam sekalipun yang tanpa ada balasnya. Setiap perbuatan itu pasti ada balasnya, sekecil apapun ada balasnya. Jadi teman-teman jangan takut bersedekah. Kalau selama ini mungkin teman-teman berpikir, saya udah bersedekah gini, saya rasa sedekah saya udah banyak, tapi kok doa saya belum dikabul, hajat saya kan belum dikabul. Gini teman-teman, mungkin teman-teman bisa gini lah ya. Saya dengar cerita nih dari Ustaz Adi Hidayat ya. Ibaratnya nih botol kan ada tutupnya nih. Kalau botol ini ada tutupnya, terus kita masukin pulpen, otomatis nggak bisa kan, karena ketutup nih ada tutupnya. Tapi kalau botol ini dibuka, kita masukin pulpen, pasti bisa kan gitu loh.
Begitu juga mungkin dengan doa-doa atau teman-teman hajat teman-teman selama ini, termasuk saya juga mungkin sebagian belum dikabulkan. Kenapa? Karena adanya pembatas nih doa-doa kita dengan rahmat Allah gitu, doa-doa kita dengan hajat kita adanya pembatas belum terkabul, karena adanya sebenarnya Allah tuh sudah mengabulkan tapi belum nyampe ke kita. Kenapa? Karena adanya pembatas, tidak bisa tembus. Pembatas itu apa? Pembatas itu adalah dosa-dosa kita. Jadi kita juga harus evaluasi diri dengan kita dari sekarang, tarik ke belakang, udah seberapa besar sih dosa-dosa yang kita lakukan. Perbanyaklah istighfar dan salawat, perbanyaklah minta maaf, perbanyaklah zikir gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa bersedekah nih belum juga dikabulkan, mungkin salah satunya adalah karena dosa-dosa kita gitu loh. Jangan salahkan sedekahnya, tapi perlu juga kita beristighfar, berzikir dengan memperbanyak lagi sedekah. Kan sedekah itu mungkin menghapuskan dosa-dosa kecil ya, mudah-mudahan saja gitu. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan terus di kolom komentar bagi ada yang mempunyai pengalaman tersebut. Sampai di sini dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.